Halo semua, selamat datang dan selamat menonton kembali di video saya. Pada video ini, saya akan membuat program sederhana menggunakan bahasa Pascal dan juga menggunakan aplikasi Free Pascal. Pada video ini, saya membuat program menghitung luas daripada bangun datar dengan menggunakan gabungan struktur kendali cache of. Langsung saja, saya sudah menuliskan dan mengetikkan daripada sintaks program luas bangun datar. Nah, untuk judul yaitu luas bangun datar. Yang pertama, di sini saya mengetikkan teks, input teks yang akan memudahkan daripada pengguna nantinya menggunakan programnya, yaitu memberitahu bangun datar apa saja yang tersedia dengan kodenya, sehingga meminimalisir daripada kesalahan program. Nah, di sini kita akan menginputkan daripada kode dari masing-masing bangun datarnya, yaitu seperti A untuk segitiga, kode B untuk persegi, kode C untuk lingkaran. Nah, untuk variabel kode ini saya menggunakan tipe data karakter, yaitu tipe data karakter terdiri dari satu huruf, satu simbol karakter, sehingga saya menggunakan tipe datanya karakter. Nah, karena kita menggunakan cache of, yang saya tanda ini adalah sintaks daripada cache of. Karena kita menggunakan cache of sebagai pembantu struktur kendalinya, kita harus memberikan labelnya terlebih dahulu sebelum meminta inputnya. Nah, di dalam input teks ini kita beri label A, B, C dengan penulisan seperti ini sebelum daripada kode sintaks inputnya, agar dia terbaca di dalam cache of ini. Nah, masing-masing daripada kode sudah saya tuliskan program yang akan dijalankan. Jika kita menginput kode A, dia akan menjalankan program luas daripada segitiga. Dia akan meminta nilai daripada panjang alas dengan variabel A, panjang tinggi dengan dari variabel T, dan akan menghitung dengan rumus segitiga, yaitu alas kali tinggi kemudian dibagi 2. Nah, variabel daripada luas segitiga ini yaitu alas. Variabel daripada segitiga ini yaitu alas dengan A, T tinggi dengan T, dan luas untuk semua. Nah, di sini saya sudah menuliskan variabelnya. A sebagai alas, tinggi sebagai T sebagai tinggi dengan tipe data real. Karena kita menghitung daripada nilai-nilai yang kemungkinan menghasilkan pecahan nilai desimal, maka kita menggunakan tipe data real. Nah, untuk luas kita menggunakan juga tipe data real, karena daripada variabel rumus kita menggunakan tipe data real, maka untuk luas juga kita menggunakan tipe data real. Nah, setelah itu dia akan menuliskan daripada outputnya, luas segitiga sama dengan luas yang artinya nilai yang sudah dihitung, yaitu alas kali tinggi per 2. Di sini kita hanya perlu menginputkan daripada variabel luas saja. Nah, untuk yang titik 2.20 ini adalah daripada penghindaran penghitungan angka secara saintis. Ini hanya sebagai angka agar terlihat output sebagai angka desimal. Jika kita tidak menggunakan ini, maka dia akan menghasilkan angka yang dihitung secara bilangan pangkat 10. Sehingga kita memerlukan ini karena kita menggunakan tipe data real untuk melakukan pembulatan tentunya. Jadi untuk menghitungnya agar lebih mudah. Nah, jika kita meminta kondisi B, dia akan menjalankan program daripada luas persegi. Dia akan meminta panjang sisi dengan variabel S,
dan menghitung dengan rumus sisi dikali sisi akan menghasilkan daripada nilai luasnya. Sama, kita juga menggunakan sintaks titik 20 ini untuk melakukan pembulatan dan menghindari angka yang dihitung secara pangkat 10. Nah, untuk S di sini saya juga menggunakan tipe data real. Di sini saya tuliskan secara terpisah agar lebih mudah dipahami. Begitu juga dengan C, dia akan menjalankan daripada lingkaran. Dia akan menghitung daripada program luas lingkaran. Di sini dia akan meminta panjang jari-jari, lalu menghitung dengan rumusnya, yaitu pi atau 22/7 dikali R dikali R dikali R. Nah, setelah itu akan menghasilkan output daripada luasnya, itu yang dihitung dengan rumusnya. Juga kita menggunakan pembulatan agar lebih mudah dihitung. Nah, apabila kita menginputkan di luar daripada label ini, dia akan menghasilkan output kode bangun latar salah atau tidak terdaftar. Nah, begitulah cara kerja daripada case of ini di dalam luas bangun datar. Baiklah, kita jalankan saja terlebih dahulu. Nah, jika kita ingin menghitung daripada segitiga, maka kita ketikkan karakter A, huruf A kapital, kemudian enter. Nah, dia akan meminta daripada panjang alas sesuai variabel rumusnya. Kita ketikkan contoh daripada panjangnya 10. Nah, dia akan meminta daripada tinggi 10. Di sini dia akan menghitung sesuai rumusnya, yaitu 50. Karena 10 dikali 10 yaitu 100, kemudian dibagi 2 yaitu 50. Begitulah cara kerja jika kita sudah menjalankan sama seperti rumus yang lain. Sebagai contoh, kita menghitung daripada lingkaran. Nah, kita menginputkan daripada panjang jari-jari. Kita input sebagai contohnya 7. Nah, dia akan menghasilkan luas lingkaran sebanyak 154. Nah, bagaimana jika kita tadi tidak menggunakan sintaks daripada titik 2.20 ini? Kita coba jalankan. Nah, dia tidak menghasilkan sebagai bilangan desimal atau bilangan pecahan real. Dia akan terhitung sebagai bilangan dengan format saintik, yaitu perpangkatan 10 dengan bilangan khusus atau Euler ya. Di sini ada huruf E-nya, yaitu Euler yang bernilai 2, sekian sekian sekian. Nah, hasil seperti ini biasanya terdapat di kalkulator jika kita sudah melakukan perhitungan bilangan melebihi daripada limit batasnya. Sehingga untuk menghindari itu, kita tuliskanlah daripada sintaks program .20 untuk melakukan pembulatan, sehingga akan menghasilkan bilangan desimal. Begitulah daripada cara kerja program luas bangun datar ini. Saya akhiri video ini, saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.